Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modal saham dan laba ditahan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Dwi Wardah, NIM 195. 2. Aurelia Paulandari, NIM 164. 3. Linda Cahyani, NIM 158. 4. Lili Fauzia, NIM 190. 5. Erni Susanti, NIM 225. Modal saham terbagi atas bentuk perusahaan, modal perusahaan, saham preferred, kebijakan dividen, dan penyajian dan analis. Modal perusahaan terdiri dari pengeluaran saham dan penarikan saham. Saham preferred terdiri dari fitur dan akuntansi dan pelaporan saham preferred. Sedangkan kebijakan dividen terdiri dari kondisi keuangan dan distribusi dividen, jenis dividen, stock split, dan penyajian pembatasan. Modal saham, pengertian dan karakteristik, bagian hak pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik. Modal saham merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Struktur modal tergantung pada bentuk badan usaha. Modal pada perseroan adalah modal saham dan laba ditahan. Bentuk organisasi perusahaan. 3 bentuk utama organisasi bisnis. 1. Perseorangan. 2. Patungan. 3. Perseroan terbatas. Karakteristik khusus. 1. Pengaruh peraturan pemerintah. 2. Penggunaan modal saham atau sistem saham. Dan yang ketiga, pengembangan berbagai bentuk kepemilikan. Setiap saham memiliki hak. Yang pertama, untuk berbagi laba atau rugi secara proporsional. 2. Untuk berbagi manajemen secara proporsional atau hak untuk memilih para direktur. Yang ketiga, untuk berbagi aset secara proporsional ketika perusahaan dilikuidasi. Dan yang keempat, untuk berbagi secara proporsional berbagai saham baru yang dikeluarkan disebut preemptive right. Berbagai kepentingan kepemilikan. Saham biasa mewakili berbagai kepentingan kepemilikan, menanggung resiko kerugian, menerima manfaat keberhasilan, tidak dijamin memperoleh dividen atau aset ketika dilikuidasi. Saham preferred diciptakan oleh kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu untuk memperoleh hak lain, biasanya preferensi dividen. Modal saham perusahaan terdiri dari 2 sumber modal, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Modal disetor terdiri dari akun saham biasa dan akun saham preferred. Pengeluaran saham. Saham diotorisasi, saham dijual, saham dikeluarkan. Persoalan akuntansi. 1. Saham bernilai nominal. 2. Saham tanpa nilai nominal. 3. Saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. 4. Saham ditukar dengan aset selain kas. 5. Biaya pengeluaran saham.
Akuntansi pengeluaran saham. Saham dengan nilai nominal. Saham yang dikeluarkan dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham disebut agio atau premi, atau disebut juga dengan disagio atau diskon. Akuntansi pengeluaran saham. Saham bernilai nominal. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingent. Perusahaan menyelenggarakan rekening ini untuk 1. Saham biasa dan saham preferred. 2. Tambahan modal disetor. Contoh soal modal perusahaan. Ananda Corporation mengeluarkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar dengan harga $4.100. Penjurnalannya yaitu kas sebesar $4.100 di sisi debit, modal saham biasa sebesar $300.000 di sisi kredit, agio saham biasa sebesar 1.100 di sisi kredit. Saham tanpa nilai nominal. Alasan pengeluaran saham jenis ini yang pertama, menghindari kewajiban kontingent yang mungkin terjadi jika saham dijual dengan sagio. Yang kedua, menghindari kebingungan terhadap pencatatan nilai nominal dan harga pasar. Beberapa negara mengharuskan saham jenis ini memiliki nilai pasti. Contoh soal modal perusahaan. Sinta Corporation mengeluarkan 600 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga $10.200. Buatlah jurnal jika A. Saham tidak memiliki nilai pasti dan B. Saham memiliki nilai pasti $2 per lembar. Penjurnalan. A. Kas sebesar $10.200 pada sisi debit dan modal saham biasa sebesar $10.200 di sisi kredit. B. Kas sebesar $10.200 di sisi debit, modal saham biasa $1.200 di sisi kredit, dan agio saham biasa $9.000 di sisi kredit. Saham dijual berdasarkan pesanan. Melibatkan dua rekening tambahan yaitu piutang pesanan saham dan saham biasa atau prioritas yang telah dipesan. Pengeluaran saham dengan sekuritas lain. Metode alokasi. Yang pertama, metode profesional. 2. Metode inkremental. Pengeluaran saham dengan sekuritas lain. Metode alokasi. Yang pertama, metode profesional. 2. Metode inkremental. Pengeluaran saham ditukar dengan aktiva selain kas. Aturan umum. Perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk ditukar dengan aktiva selain kas sebesar nilai wajar saham yang diserahkan atau nilai wajar aktiva yang diterima, yang mana yang paling jelas ditentukan. Pungutan tambahan kepada pemegang saham. Yang pertama, penerimaan kas dari pemegang saham tanpa mengeluarkan saham baru. Yang kedua, alasannya perusahaan sangat memerlukan kas atau kesulitan likuiditas atau harga saham perdana di bawah nilai nominal. Yang ketiga, mempengaruhi jumlah tambahan modal disetor. Yang keempat, jika saham yang beredar dijual dengan agio, pungutan tambahan diakui sebagai penambahan agio atau penambah agio. Yang kelima, jika saham yang beredar dengan disagio
dikurangkan pada Disagius sampai jumlahnya menjadi 0 dan apabila masih ada sisa atau kelebihan pungutan tambahan akan diakui sebagai agium. Biaya pengeluaran saham. Biaya langsung yang terjadi untuk menjual saham seperti biaya pinjaman, biaya akuntansi dan notaris, biaya percetakan, dan pajak harus dilaporkan sebagai pengurang kas yang diterima. Biaya reakuisisi saham. Tujuan perusahaan membeli sahamnya yang beredar yang pertama, untuk efisiensi pajak dari transaksi pembagian dividen ke pemegang. Yang kedua, untuk meningkatkan EPS dan ROE. Yang ketiga, untuk memberikan saham ke karyawan guna memenuhi kontrak kompensasi saham atau untuk keperluan merger. Yang keempat, untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang kelima, untuk stabilitas harga saham di bursa efek. Pembelian saham treasury. Metode yang dapat dipakai. Yang pertama, metode cost atau yang paling banyak dipakai. Saham treasury mengurangi modal saham. Metode cost. Saat dibeli saham treasury dicatat sebesar cost-nya. Saat dijual kembali saham treasury dicatat sebesar cost-nya. Jika ada selisih antara nilai jual dan cost, selisih lebih dicatat dikreditkan pada rekening agios saham treasury. Selisih kurang didebitkan pada rekening agios saham treasury. Jika tidak mencukupi, sisanya didebitkan ke rekening laba ditahan. Penjualan saham treasury. Yang pertama di atas cost, yang kedua di bawah cost. Dua-duanya menambah aktiva dan modal saham. Laba ditahan. Di sisi kiri terdapat rugi bersih, penyesuaian tahun sebelumnya, dividen dan transaksi saham treasury. Di sisi sebelah kanan terdiri dari laba bersih, penyesuaian tahun sebelumnya, dan penyesuaian reorganisasi. Dividen dan kebijakan dividen. Dividen adalah pembayaran sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen umumnya lebih kecil dari saldo LDT karena 1. Adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. 2. Adanya peraturan dari instansi yang berwenang. 3. Adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi. 4. Adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun. 5. Adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dividen. 1. Date of declaration, yaitu tanggal pengumuman dividen. Pada saat diumumkan, perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkredit rekening utang dividen. 2. Date of record, yaitu tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Pada tanggal ini tidak ada jurnal yang dibuat. 3. Date of payment, yaitu tanggal pembayaran dividen. Pada tanggal ini perusahaan akan mendebit rekening utang dividen dan mengkredit rekening kas. Dividen dan kebijakan dividen. Jenis-jenis dividen. 1. Cash dividen, dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas. 2. Property dividen, dividen yang dibayarkan dalam bentuk aktiva selain kas. 3. Scrip dividen, yaitu dividen yang pembayarannya ditunda dengan cara mengeluarkan scrip yang mempunyai utang wesel. 4. Liquidating dividen atau dividen likuidasi,
5. Stok dividen, dividen saham, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Dalam transaksi stok dividen ini tidak ada aktiva yang dibagikan dan setiap pemegang saham tetap memiliki proporsi hak pemilikan yang sama dengan sebelum pembagian dividen dan nilai buku saham juga tidak berubah. Pencadangan laba ditahan merupakan penyisihan atau pencadangan sebagian dari laba ditahan untuk keperluan khusus seperti reinvestasi, ekspansi, dan sebagainya. Pencadangan laba ditahan diatur dengan FASB Statement nomor 5. Pembatasan laba ditahan merupakan praktik yang dapat diterima, namun harus disajikan sebagai bagian dari kelompok rekening modal di dalam neraca, dan harus diidentifikasikan dengan jelas sesuai dengan tujuan pencadangan tersebut. Pada dasarnya hanya merupakan reklasifikasi laba ditahan yang mencerminkan keinginan manajemen untuk tidak membagikan bagian yang dicadangkan untuk dibagikan sebagai dividen, karena perusahaan ingin menggunakannya untuk keperluan khusus. Apabila pencadangan dipandang tidak diperlukan lagi, maka saldo laba ditahan yang disisihkan tersebut harus dikembalikan ke rekening laba ditahan. Pada dasarnya, Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.